Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup turun 0,22% ke angka 6.681. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang ada rencana untuk ekspor ke negara India dan secara tren saat ini masih bergerak tren. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Harta Dinata. Saham Harta Dinata bisa kita lihat hari ini masih naik 1% lebih ke harga 434. Dan secara tren jika kita lihat sebenarnya juga masih bagus trennya karena masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Dan saat ini support terdekat bisa kita lihat di harga 400 dan resisten terdekat saat ini di sekitar 460. Tapi jika kita lihat kenaikan hari ini candlenya menurut saya tidak terlalu bagus karena ada shadow ke atas yang lumayan panjang. Dan kemarin kalau pemberitaan bahwa Harta Dinata bakal ekspor 4,5 ton emas ke India. Jadi akan mulai ekspor ke luar negeri. Dan untuk data broker summary jika kita lihat kenaikan 1% lebih ini tidak ada akumulasi maupun distribusi, tapi asing terlihat masih terus masuk akumulasi. Jadi secara teknikal saya lihat Harta Dinata trennya menurut saya masih akan sideways karena kenaikan hari ini candlenya masih kurang oke dan tidak terlihat ada akumulasi. Jadi memang potensi untuk mendekati atau mengetes 460 masih ada, tapi potensi untuk break menurut saya harusnya masih gagal break atau masih kurang potensi untuk berhasil break harga 460 minggu ini karena belum terlihat ada akumulasi besar. Jadi apabila teman-teman ingin coba entry saham Harta Dinata, paling aman menurut saya adalah coba tunggu kembali di sekitar 400. Apabila pada saat mengetas 400 atau mendekati 400 saham ini masih bisa bertanda rebound, baru coba ikuti entry. Bisa coba swing trade dengan target jangka pendek misalnya di 450 sampai 460 untuk target take profit. Atau hold saja selama harga 400 tidak terlewati. Dan sekarang saya akan coba update saham EMTK yang hari ini naik 2% lebih ke 745. Cara trend jika kita lihat MTK sebelumnya berhasil bertahan atau naik di atas garis EMA 50, tapi belum sempat naik mengetas atau mendekati harga 800, baru di sekitar harga 770, MTK sudah gagal naik dan sempat turun di bawah garis EMA 50. Tapi pada saat mengetes atau menyentuh harga 700, MTK bisa bertahan dan beberapa hari terakhir bisa kita lihat MTK mulai rebound. Dan saat ini kembali naik di atas garis EMA 50, saat ini di sekitar 720. Jadi penurunan ini karena memang sebelumnya hari Jumat ada X-date, jatuh kembali melemah, tapi saat ini mulai bergerak naik kembali. Sehingga cara tren jika kita lihat polanya masih terbentuk high low. Jadi masih ada potensi untuk mulai reversal trend. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini juga masih bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan kenaikan 2% lebih ini juga masih ada akumulasi. Dan asing jika kita perhatikan 3 hari terakhir juga sebenarnya masih masuk akumulasi saham EMTK. Jadi secara tren saat ini EMTK sudah mulai membaik walaupun memang belum terkonfirmasi uptrend karena masih ada garis EMA 150 yang lumayan jauh di atas di sekitar 960. Tapi minimal apabila masih kuat di garis EMA 50, menurut saya EMTK sudah bisa menarik untuk coba dipantau karena ada potensi untuk mulai bangkit dari downtrendnya. Jadi saat ini saya lihat MTK masih ada potensi untuk naik menuju target terdekat di sekitar 780 sampai harga 800. Tapi apabila teman-teman belum sempat entry dan ingin coba entry, saya masih bisa coba tunggu kembali di sekitar 720 atau garis EMA 50 untuk entry-nya. Dan SMA juga bisa kita lihat hari ini juga bergerak naik dan pergerakannya hampir mirip dengan SMA dengan EMTK. SMA juga sebelumnya mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 gagal break, sempat bergerak turun mengetes support di sekitar 157 atau 156, terlihat masih bisa bertanda rebound dan saat ini kembali mencoba untuk break garis EMA 50. Jadi walaupun kenaikan hari ini 5% lebih, ini memang belum terkonfirmasi break, tapi bisa kita lihat saat ini juga polanya mulai ada tanda-tanda reversal. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini juga sudah mulai bergerak naik. Dan SMA jika kita lihat kenaikan 5% lebih hari ini sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi atau ada anggap ini ada sedikit akumulasi, tapi secara keseluruhan maupun naik tinggi ini tidak ada akumulasi besar. Sedangkan asing memang terlihat dalam beberapa minggu terakhir ini mulai masuk akumulasi saham SMA. Jadi SMA juga menurut saya menarik untuk coba pantau karena masih ada potensi untuk
naik menuju target terdekat di sekitar 175 sampai 180 untuk target jangka pendeknya. Dan sama untuk teman-teman yang saat ini belum sempat entry di sekitar garis EMA 50, menurut saya paling aman tetap tunggu kembali di harga 163 atau garis EMA 50 ini. Jadi tunggu SMA meretest kembali garis EMA 50, apabila bisa bertahan baru coba ikutan entry untuk lebih amannya. Karena saat ini walaupun bergerak naik 5% lebih, kenaikan saat ini membuat SMA sudah dekat dengan resisten sekitar 175. Apabila masih gagal break, SMA masih ada potensi untuk kembali melemah ke garis EMA 50. Dan sekarang coba kita lihat MNCN yang saat ini jika kita lihat secara tren juga sudah mulai melemah dan saat ini tertahan di support EMA 50 di sekitar 650. Jadi SMA sebelumnya downtrend, tapi setelah berhasil break garis EMA 50, secara tren mulai membaik, tapi selalu saya jelaskan masih belum bisa kita konfirmasi uptrend karena belum berhasil break garis EMA 150. Jadi walaupun sempat naik tinggi dari sekitar 550 sampai harga 700, tapi secara tren ini tetap belum terkonfirmasi uptrend karena bisa kita lihat kembali melemah. Karena gagal naik di atas garis EMA 150 yang saat ini di sekitar 685. Jadi setelah gagal break garis EMA 150, kembali turun mengatas garis EMA 50 dan saat ini bertahan di supportnya. Tapi tetap harus hati-hati apabila ternyata support ini terlewati, MSCI berpotensi untuk kembali bergerak downtrend. Sekarang coba kita lihat untuk broker summary. Bisa kita perhatikan di sini asing terus distribusi saham MSCI dan terlihat penurunan hari ini masih ada distribusi. Jadi untuk MSCI, menurut saya apabila teman-teman sudah berhasil dapat di bawah garis EMA 50, harus pantau terus saham ini. Apabila minggu ini terkonfirmasi garis EMA 50 terlewati, menurut saya pertimbangkan untuk take profit. Sedangkan untuk teman-teman pingin entry masih bisa pantau karena saat ini masih berada di sekitar daerah support EMA 50. Apabila bisa bertahan dan rebound baru ikutan entry dan pertimbangkan untuk take profit apabila gagal naik kembali di atas garis EMA 150 sampai harga 700. Jadi apabila mau entry wait and see dulu, tunggu konfirmasi candle hijau baru ikutan entry. Apabila support ini terlewati, sebaiknya jangan entry karena MSCI berpotensi untuk mulai bergerak downtrend kembali dan ada potensi kembali menuju harga 600. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.